Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sales script ya. Sales script itu artinya apa? Artinya kira-kira adalah bagaimana teman-teman nanti yang bertugas sebagai CS atau customer service yang berhadapan langsung dengan calon pembeli, yang berhadapan langsung dengan konsumen, berinteraksi dengan mereka termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini kita sudah buatkan, kita istilahkan SOP, kemudian sales script, dan FAQ. FAQ itu artinya frequently asked questions atau pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh konsumen. Jadi kita sudah buat, kita sudah susun semua sehingga nanti teman-teman yang bertugas sebagai customer service punya panduan bagaimana berinteraksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Oke, kita mulai aja. Yang pertama di sini SOP dan sales script yang sudah dibuat adalah salam pembuka. Salam pembuka itu artinya nanti kalau teman-teman pegang WA dan ada chat masuk, yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman jawab dengan menyampaikan salam pembuka seperti tertulis. Jadi ini nanti bisa langsung di copy paste aja. Kalau sudah disimpan di WA Business, ini bisa disimpan di auto reply, tinggal diklik saja. Jadi jawabnya kalau ada pesan masuk, salam atau waalaikumsalam atau apapun. Terima kasih sudah menghubungi saya, sebutkan namanya dari Mahacita Village. Boleh kami tahu nama Bapak atau Ibu? Jadi yang pertama kita lakukan, kita menyampaikan terima kasih sudah dihubungi. Kalau kita belum mengetahui namanya, tanyakan dulu namanya. Kenapa? Karena kita ingin menyimpan chat yang masuk atau telepon yang masuk itu sebagai database kita. Begitu ya, karena kita perlu banyak sekali database. Semakin banyak database kita punya, semakin besar pula peluang kita untuk mencapai target penjualan. Nah, yang kedua, prosedurnya setelah customer menjawab dan memberikan namanya, maka simpan namanya di HP yang teman-teman gunakan untuk pemasaran dengan format namanya, kemudian diberi garis tengah dan kodenya. Kodenya di sini karena produknya adalah Mahacita Village, produknya adalah MV, kependekan dari Mahacita Village. Jadi nanti tidak tertukar atau mudah ditandai, dibedakan dari nama kontak yang lain. Jadi nama kemudian MV. Nah, setelah namanya tersimpan di HP marketing, jika customer belum menyebutkan maksudnya tuh dia belum misalnya meminta informasi, menanyakan tentang sesuatu, meminta price list, dia belum bicara apa-apa. Sesudah namanya disimpan atau menyebutkan namanya, kemudian lanjutkan perbincangan. Baik Pak, kalau laki-laki sebutkan namanya, misalnya Pak Reza. Baik Pak Reza, ada yang bisa kami bantu? Kalau perempuan, baik Bu Reza, ada yang bisa kami bantu? Atau bisa juga dengan kalimat, baik Pak Reza, boleh kami tahu kebutuhan rumahnya? Tuh, jadi jawab dengan itu. Nah, kalau sudah menyebutkan maksudnya, misalnya meminta brosur atau price list, atau menanyakan informasi lengkap mengenai Mahacita Village, maka sampaikan melalui chat. Baik, Bapak
atau Ibu, disebutkan namanya tadi, baik Pak Reza, kami siapkan produk knowledge Mahacita Village, mohon ditunggu. Jadi minta waktu, karena biasanya walaupun kita harusnya sudah siapkan semua, biasanya kita butuh waktu untuk mengirimkan produk knowledge yang sudah kita siapkan gitu. Kadang-kadang ada kendala dan lain sebagainya. Ada juga tiba-tiba telepon yang masuk, ada yang chat lagi yang masuk dari calon konsumen yang lain. Nah, makanya kita minta waktu, mohon ditunggu walaupun secepat-cepatnya harus kita berikan. Kemudian langkah yang keempat, tadi kalau kita sudah minta menunggu, kita siapkan produk knowledge ya dengan urutan. Satu, yang pertama booklet. Itu sudah ada semua, nanti tinggal disimpan di tempat yang mudah ditemukan sehingga kalau dibutuhkan untuk dikirim, kita bisa dengan mudah mengirim. Kemudian yang kedua, side plan, itu juga sudah ada, disiapkan, teman-teman simpan dan siapkan. Kemudian video atau link video di YouTube. Jadi video tentang Mahacita Village kita ada, atau link video kalau kebetulan calon konsumen kita sedang kesusahan sinyal atau kuotanya habis, masa mau beli rumah kuotanya habis, kasih link video dari YouTube yang berisi profil proyek Mahacita Village. Nah, sesudah memberikan booklet dan side plan, tanyakan di bawahnya sebelum memberikan informasi lebih lanjut. Apakah Bapak atau Ibu, sebutkan tadi namanya, misalnya Bapak Reza, apakah Bapak Reza ingin tipe 1 lantai atau 2 lantai? Atau apakah Bapak Reza mau membeli, atau apakah Bapak Reza berminat dengan tipe 1 lantai atau 2 lantai, Pak? Nah, kita tanyakan seperti itu dan kita tunggu jawabannya. Nah, sesudah dia menjawab, misal dia bilang, saya pingin yang 1 lantai deh kayaknya. Atau saya pingin yang 2 lantai misalnya. Nah, lalu kita kirimkan foto fasad. Fasad itu tampak muka udah ada juga, kemudian foto denahnya. Kemudian kita informasikan promo terbaru kita. Promo terbaru di sini juga udah disiapkan skripnya. Kalau misalnya tadi dia pingin 1 lantai, tinggal berikan chat ya, berikan teks, copy paste. Kalau untuk 1 lantai, untuk harga saat ini kami punya program promo, diskon dari 599 juta jadi 499 juta saja untuk unit terakhir tipe 1 lantai. Untuk pembelian dengan cash keras selama persediaan masih ada. Itu untuk 2 lantai sebagaimana skripnya. Tapi tadi kalau dia belum tahu apakah 1 lantai atau 2 lantai, kita bisa gali. Misalnya kita tanyakan, Bapak Ibu sudah punya putra atau putri? Sudah, misalnya dia bilang gitu. Putranya 1 atau 2, Pak? Wah, saya 1 putra, 1 putri. Saya sudah punya 2 anak. 1 perempuan, 1 laki-laki. Maka kita tawarkan yang 2 lantai. Nah, sebaliknya juga. Gitu ya. Nah, kita sampaikan promo terbaru kita. Sesudah itu baru kita berikan, kalau dia menanyakan, kita berikan price list. Ya. Kita berikan price list. Kemudian jangan sampai pembicaraannya terputus. Jadi upayakan pembicaraannya 2 arah dan mengalir terus. Begitu. Karena kita ingin membangun interaksi. Kita fokus bukan hanya pada produknya, menawarkan produknya, tapi kita fokus untuk membantu orang yang bertanya untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya, kemudian memperoleh kebutuhan rumahnya. Jadi ibaratnya kita harus banyak mendengar, tetapi harus juga sering memancing supaya orang yang kita ajak bicara mau banyak bicara, mau banyak bercerita, mau menceritakan kebutuhannya, dan seterusnya. Nah, kita tanyakan sesudah memberikan price list.
Apakah Bapak Ibu mau memanfaatkan promo cash keras dari kami? Jika jawab ya, undang untuk survei lokasi. Redaksinya, alhamdulillah kalau begitu izinkan kami jadwalkan untuk survei lokasi dan booking ya Pak. Apa Bapak Ibu ingin datang hari Sabtu atau Minggu? Gitu. Kenapa kita tanya begitu? Itu namanya pertanyaan tertutup. Jadi kita nggak memberi tidak, kita membantu konsumen untuk tidak bingung atau galau gitu. Beda dengan kalau kita tanya, Bapak atau Ibu mau datang kapan untuk survei? Itu biasanya jawabannya akan lebih ngambang. Tetapi kalau kita berikan pertanyaan tertutup, Bapak atau Ibu ingin datang hari Sabtu atau Minggu? Ya, kita permudah mereka untuk memilih salah satu saja dari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kalau dia udah menjawab Sabtu misalnya atau Minggu, nah kita tanyakan lagi pagi atau siang, nanti kita jadwalkan. Sudah itu ucapkan terima kasih dan izin untuk mengingatkan lagi menjelang hari H-nya. Kemudian nanti hasilnya dilaporkan kepada tim dari Mahacita Village nanti untuk pada hari H appointment itu tim dari Mahacita Village akan menunggu di lokasi atau memandu di lokasi. Nah, kalau misalnya dia menjawab, kita tanyakan promo cash keras, dia menjawab tidak, ya kita tanyakan lagi, kalau begitu apakah dengan cash bertahap atau KPR? Nah, sesudah itu kita undang lagi untuk survei untuk nanti kita prospek lebih lanjut kalau dari sisi dia supaya dia bisa mengetahui, melihat langsung lokasi dan memperoleh info lebih lanjut. Nah, sambil tadi mengirimkan produk knowledge, kalau ada chat dari calon konsumen yang lain, jangan sampai diabaikan sambil kita jawab dengan skrip salam pembuka. Nah, terakhir, sebelum menutup, tanyakan apa ini? Terakhir, salam penutup. Ini kita anggap aja nggak ada ya. Ini kita anggap tidak ada, kita hapus. Nah, jika konsumen, tadi itu sebelum menutup itu ditanyakan apakah mereka udah cukup jelas atau punya pertanyaan lagi. Nah, terakhir baru salam penutupnya untuk menutup pembicaraan, atau jika konsumen sudah tidak lagi memberikan respon, berikan salam penutup dengan mengundang ke lokasi. Jadi inti atau tujuan dari keseluruhan percakapan adalah nanti ujungnya mengundang mereka untuk survei ke lokasi, begitu. Tapi kalau mereka belum bisa memutuskan apakah akan berkunjung ke lokasi atau tidak, ya kita berikan waktu. Nanti beberapa hari kemudian kita follow up kembali. Jadi teksnya kira-kira, untuk melihat lokasi secara langsung dan memperoleh info lebih lengkap, kami undang Bapak untuk survei hari apa misalnya. Apakah ingin kami jadwalkan dan tunggu untuk datang pagi atau siang. Jadi jangan ditanya apakah akan datang atau tidak, tapi mau datang pagi atau siang Pak gitu. Seolah-olah kita udah kunci jawabannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nomor 7 dicatat. Kalau sudah ada yang membuat janji untuk survei, dicatat di kertas tersendiri dan di database. Jadi di daily sales report itu dicatat di situ boleh, di keterangannya, atau misalnya teman-teman punya buku sendiri boleh dicatat. Kalau dia berjanji untuk datang di kesempatan lain, ya, jadi bukan jadwal yang kita tawarkan, sampaikan izin nanti kita konfirmasi kembali sebelum jadwal yang dijanjikan.
nomor 9, nah kalau tidak memberikan janji untuk berkunjung, sampaikan untuk menunggu kabar dan ucapan terima kasih. Baik, kami tunggu kabar baiknya. Mohon izin untuk konfirmasi kembali. Terima kasih. Selamat beraktivitas, atau kalau malam selamat beristirahat. Nah, ini berikutnya ada frequently asked questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh konsumen. Ini nanti bisa teman-teman simpan, save. Kalau di WA Bisnis bisa, sehingga nanti tinggal di copy paste saja kalau ada pertanyaan yang mirip. Atau tinggal diklik kalau sudah disimpan di auto reply di WA Bisnis, ya. Di mana lokasinya? Jawabannya ini. Apa aja tipe rumahnya? Jawabannya ini. Bagaimana spesifikasinya? Jawabannya ini. Dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Sampai ke bawah. Nah, itu sales script yang sudah kita buat, dan waktu-waktu pasti kita update. Nah, tujuannya supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan ketika memfollow up atau ketika bercakap dengan pembeli atau calon konsumen. Semakin baik kita melayani, semakin besar pula kemungkinan untuk terjadinya penjualan. Nah, nanti ini prakteknya juga lebih teknis lagi saat teman-teman menggunakan WA Bisnis. Jadi nanti insya Allah akan dibuatkan materinya tersendiri tentang optimasi WA Bisnis untuk customer service. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.